Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memberikan tutorial online ya untuk pembelajaran Internet of Things. Kali ini saya coba melakukan pendekatan yang sedikit berbeda. Jadi pada kesempatan ini saya akan demokan implementasi desain elektronik ya. Ya, jadi ada seolah-olah itu ada hardware secara virtual. Jadi kita akan simulasikan secara virtual, elektronik itu, hardware itu ya, sistem itu, thing-nya itu ya. Kan kita berbicara Internet of Things ya, jadi thing-nya itu adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan komputer, dan itu bisa kita virtualkan. Jadi kalian tidak perlu membeli atau mendevelop hardware secara beneran, secara real ya. Jika memang tidak ada apa ini namanya komponennya, tidak memungkinkan kalian untuk menyusun itu ya, buat secara virtual. Oke, nah sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, requirement yang diperlukan adalah ini ya, yaitu yang pertama virtual serial port, kemudian Arduino IDE, kemudian Proteus, Node-RED, dan MQTT Broker. Jadi untuk yang Node-RED dan MQTT Broker, saya sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya ya, di video tutorial sebelumnya. Kemudian tentang virtual serial port itu artinya apa? Jadi virtual serial port itu nanti kita akan hubungkan Node-RED itu dengan Arduino, dengan simulator Arduino, yaitu yang jalan di Proteus ya, menggunakan jalur komunikasi serial, karena tidak ada jalan lain selain menggunakan cara itu ya. Dengan menggunakan virtual tidak memungkinkan kita ini apa? Jadi Node-RED itu kan berbasis JavaScript ya. Jadi Node-RED itu bisa mengakses hardware yang ada di dalam komputer itu, termasuk salah satunya serial port. Nah, serial port itu juga dibuat secara virtual gitu ya. Karena semuanya serba virtual nih ya. Jadi Arduino-nya tidak ada hardware-nya, jadi dilakukan secara virtual. Kemudian desain serial port-nya, kabelnya juga nggak ada, kabel USB-nya juga nggak ada, ya kita buat secara virtual. Nah, semuanya serba virtual. Sehingga diperlukan namanya virtual serial port. Kemudian Arduino IDE untuk coding script Arduino-nya, ya mau nggak mau kalian harus familiar dengan coding script IDE. Kemudian yang ketiga Proteus. Proteus itu adalah platform atau tools atau aplikasi yang menjalankan simulator hardware Arduino. Ya, nanti hasil coding pada Arduino IDE ini, yang poin 2 ini dimasukkan dalam 3. Oke ya. Nah, sekarang kita mulai yang pertama dulu, yaitu virtual serial port. Jadi virtual serial port itu kalau kalian belum install, nanti di ini ya, bersama dengan video tutorial ini akan saya sertakan ini apa namanya aplikasi-aplikasi ini ya, yaitu virtual serial port, kemudian Proteus, kemudian cara-cara instalasi sistemnya. Nanti akan saya sertakan. Oke, yang di komputer saya sudah saya install virtual serial port, jadi tinggal saya panggil saja virtual serial port tools. Saya enter, kemudian ini ada muncul di sini. Ini sebetulnya berbayar untuk fungsi yang komplit lah ya, tapi untuk yang basic function itu free. Kita continue with limited feature. Yang free itu hanya ini ya, jadi local bridge. Jadi mula-mula itu apa namanya seperti ini tampilannya ya. Jadi kalau pertama kali di run itu seperti ini tampilannya. Nah, yang gratis itu yang ini local bridge. Kan ada remote port dan seterusnya. Yang ini yang free ya, local bridge. Nah, ini artinya apa? Kita itu membuat sebuah koneksi dua port, COM1 dan COM2. Ini serial port. Ini virtual ya, kita buat secara virtual. Nggak ada di komputer saya, COM1, COM2 itu tidak ada. Sehingga saya membuatnya secara virtual. Ya, bridging, ya, namanya local bridge. Nah, ini langsung saya klik create local bridge, COM1, COM2. Saya bisa milih sebetulnya, ada banyak banget pilihan. Ya, ya untuk gampang mengingat COM1 sama COM2 seperti itu. Nah, kemudian klik create. Nah, kemudian ini klik non-permanent device. Jadi ketika saya restart komputer saya, ini otomatis nanti akan disconnect ya. Jadi non-permanent. Karena ini free ya, free yang fasilitas yang free. Oke, nah ini sekali ini sudah terkonek, kita minimize. Kemudian kita buka Arduino IDE. Arduino IDE ini. Nah, nanti
di sini letak ini adalah platform di mana kita akan menyusun kode program yang akan kita buat. Jadi nanti akan kita ketik codingnya di sini, coding yang cukup simpel. Oke, kemudian setelah itu Proteus. Saya sudah install di komputer saya ya, Proteus 8 profesional. Nanti akan saya sertakan juga ini ya, apanya master installernya. Nih. Nah, Proteus itu sendiri dia sebuah ini ya aplikasi untuk yang menjalankan hardware simulator, macam-macam, tidak hanya Arduino, ini macam-macam ya. Jadi simulator elektronik semua ada di sini. Saya kasih nama IoT Plus, gitu ya, IoT Plus. Oke, next. Kita next saja ya, di next, kemudian finish. Nah, di sini muncul di sini ya. Nah, langkah selanjutnya apa? Kalau di Notepad ini urutannya Notepad MQTT program itu nanti dulu ya. 45 kita stop dulu, kita pause dulu sampai 1 sampai 3. Nah, sampai sini kita harus merancang sistem elektronik ringnya tadi ya, Internet of Things ya. Ringnya tadi harus kita rancang. Nah, ini kalian tidak perlu memiliki keahlian elektronik ya untuk bisa menggambar di sini. Kalian cukup melihat tutorial saya pikir langsung bisa menangkap apa yang harus dilakukan. Nah, secara default, Proteus itu tidak memiliki komponen atau library Arduino ya. Ketika tampilannya awal seperti ini, saya ketik P begitu ya. Jadi saya ketik P, pick device, P itu pick device ya. Saya ketik Arduino begitu. Kalau awal kalian menginstal itu pasti tidak muncul. Nah, kebetulan saya sudah install Arduino yang komponen library Arduino untuk Proteus itu sudah ada. Ya, nanti akan saya sertakan juga library Arduino, silakan kalian install. Nah, kemudian saya klik Arduino, pilih yang mana? Saya pilih yang Uno ya, yang paling simpel ya, Uno, Simulino. Jadi tidak ada Node MCU di sini. Ya, kebetulan hingga saat ini belum ada yang membuat library Node MCU yang di Proteus. Jadi sementara hanya sampai selain Node MCU. Jadi tapi nggak ada masalah ya, bukan masalah penting. Yang jelas bagaimana Arduino itu bisa masuk ke datanya ke komputer bisa broadcast ke server MQTT. Oke, kita pilih Arduino Uno. Ini namanya Simulino ya, karena simulasi ya. Kalau beneran kan namanya Arduino. Ini simulasi namanya Simulino. Oke, nah dari sini ini kalian saya pikir sudah yang mungkin ada beberapa di antara kalian yang sudah familiar dengan bentuk seperti ini Arduino ya. Ya, simulasi namanya juga simulasi ya. Nah, sekarang apa sih yang mau kita buat? Oke, jadi yang mau saya jelaskan pada eksperimen kita saat kali ini yaitu kita mau membaca suhu, ya sensor suhu terkonek dengan Arduino. Kemudian kita mau menghidupkan 3 lampu nih ya, lampunya ada 3. Ya, jadi lampu 1, 2, 3. Ini taruhlah apa namanya smart home gitu saja ya smart home. Kita mau menghidupkan 3 lampu di rumah kita, kemudian kita bisa memonitoring suhu yang ada di rumah kita. Ya, berarti yang diperlukan apa? Pertama Arduino, yang kedua sensor suhu. Nah, sensor suhu itu sudah ada ya library-nya di Arduino, tidak perlu install kecuali Arduino. Yang jelas Proteus itu Arduino tidak ada, by default tidak ada library Arduino. Kalian harus install. Tapi kalau suhu ada, ketik LM35. Ya, LM35 itu adalah komponen sensor suhu. Klik di sini ya, kemudian di OK. Klik. Nah, nanti kita tempel di sini, kita pasang di sebelah kirinya. Nah, 1 2 3. 1 itu untuk apa? 1 itu untuk jatuh dayanya dia. Namanya perangkat elektronik kan perlu jatuh daya ya. Kemudian 3 itu untuk apa? Ground. Nah, jatuh daya itu ada 2 ya. Jadi ada ground, ada VCC namanya. Nah, 2 ini outputnya. Oke, agar ini bisa aktif, ya berarti ground sama VCC-nya kita sambung dong dengan powernya. Ya, klik di bagian ini ya, apa ini? Terminal ya, klik power. Biar dia bisa bekerja, karena elektronik kan makannya adalah listrik ya, ground di sini. Ya. Nah, kita klik tempel ya.
Kemudian 2 kemana? Kita drag ke mana? Ke A0. Ya, kita A0 itu analog input Arduino. Jadi khusus untuk membaca input analog. Ya, kalian tidak perlu tidak saya sampaikan ya detail mengenai bagaimana membaca input analog di sini karena itu bahasanya panjang. Yang jelas koneksinya seperti ini, masuk ke A0, bisa ke A1 sampai ke A5. Semua ini inputan analog, terserah mau pilih yang mana. Kalau kita mau membuat A0 ya nanti sesuaikan programnya untuk membaca input analog yang ke 0. Nah, kemudian ini ada satu lagi 5 volt di sini dan ground. Ini hubungan dengan power juga. Ya, klik ground di sini, saya tempel di sini. Kemudian saya hubungkan. Nah, kemudian power di sini, saya tempel di sini, saya hubungkan. Nah, itu ada requirement minimum ya, untuk ini agar bisa bekerja simulasinya. Nah, kemudian selanjutnya apa? Kita mau mensimulasikan lampu nih ya, lampu. Lampu berarti kita pakai LED lah ya, karena LED paling simpel. Ya, klik bagian komponen lagi ya di sini. Jangan P nggak bisa. Jadi kalau P di sini device itu khusus untuk yang terminal, bukan itu. Jadi yang kita klik adalah yang komponen mode, kembali lagi ke komponen mode, klik P. Ketik di sini LED ya, LED. Nah, di sini ada cari yang yellow ya, animated ya, cari di sini ada animated. Pokoknya yang depannya ada animated. Ya, animated soalnya nanti kita mau menganimasikan ini nyala gitu ya. Jadi simulasi kan cari yang yellow. Yellow itu lebih tampak ya, lebih kelihatan ininya kontras. Kita oke. Kita taruh di mana? Kita taruh di, kita punya 3 nih ya, punya 3, kita taruh saja di mana kira-kira di sini ya. 1, taruh lagi, 2, taruh lagi, 3 lampu. Nah, ini katode, yang bawah katode ya, yang atas anode ya, jangan salah. Mungkin kalau kalian yang bukan bidangnya di elektro gitu ya, mungkin perlu, ini pengalaman baru ya. Jadi yang ada garis kita sebut sebagai katode, yang segitiga ini adalah anode. Katode itu harus dapat negatif ya, potensial negatif. Anode dapat potensial positif. Sehingga apa? Yang negatif ini kita gabungkan, kita hubungkan nanti dengan ground. Ya, klik di terminal lagi, cari ground, tempel di sini, ya, kita hubungkan. Nah, yang ini kemana? Ini ke pin-pin apa ini? Pin-pinnya ini si Arduino ya. Oke, kita buat pin 13 D3 ya. Kemudian yang ini pin 12 lampu. Nah, yang ini adalah ini seperti ini. Jadi lampu 1, lampu 2, lampu 3. 13, 12, 11. Nah, nanti nomor-nomor ini akan kita gunakan saat coding Arduino. Ya, jadi ketika pin kakinya Arduino itu mengeluarkan logika high, ya, true ya, mengeluarkan logika true, maka LED ini nyala. Ketika dia mengeluarkan logika false, maka LED ini mati. Oke, paham? Nah, langkah selanjutnya yaitu menyediakan port komunikasi serial. Nah, nanti Arduino ini kan harus terkoneksi dengan komputer seolah-olah ya, secara hardware terkoneksi dengan komputer. Ini kita sediakan komunikasi serial. Kembali lagi ke komponen ya. Klik P, kemudian ketik COM-PIM ya, COM-PIM. COM port ya, physical interface model. Jadi seolah-olah itu kita ada hubungan dengan komputer melalui port ini. Kita klik OK, tempel di sini. Ya. Nah, bagaimana cara menghubungkannya? Menghubungkannya adalah di apa namanya? Di silang. Bukan di silang. Apa adanya ya. TX ketemu TX, RX ketemu RX ya. TX ketemu TX. Kemudian RX ya ketemu RX. Ya, ini. Jadi RX ketemu RX, TX ketemu TX, tidak disilang ya. Jadi buat seperti ini. Oke. Kalau itu sudah, double klik di COM-PIM-nya tadi. Klik-klik. Nah, pastikan baud rate-nya. Kita kan mau menggunakan kecepatan komunikasi datanya adalah 9600. Ya, ini bisa berubah banyak sekali modelnya ya. Terserah. 9600. Kemudian yang bawah juga pastikan sama ya, 9600. Nah, di sini ada namanya physical port. Nah, kalau saya klik tadi, ini ada COM1, COM2. Yang COM1, COM2 ini yang sudah dibuat oleh local bridge tadi, yang virtual serial port tadi. Nah,
Pilih salah satu di antara COM1 dan COM2. Oke, saya pilih COM1 ya. Nah, kalau ini saya oke. Kalau di sini sudah kita set COM1, maka nanti di node rate-nya kita pilih jangan COM1, tapi COM2. Kenapa COM2? Karena COM1 dan COM2 itu sudah di-bridgingkan dengan virtual serial port. Ya, jadi itu gunanya virtual serial port. Kalau tidak begitu nanti nggak bisa. Ya, jadi di Arduino, simulator Arduino ini adalah COM1, di node rate-nya nanti kita buat COM2. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini kita save ya. Ini sudah oke, sudah tapi ketika saya run nggak bisa. Ini saya play nggak bisa. Kenapa? Karena belum ada programnya. Saya belum buat programnya ya. Maka ini harus kita buat program. Nah, buat programnya pakai namanya Arduino IDE. Nah, ini sini. Oke. Oke, saya apa ini namanya? Saya seret ke sini. Saya akan buat programnya. Oke. Nah, di Arduino ada dua model ya, ada bentuknya seperti ini. Ini platformnya ya. Jadi ada setup, ada loop. Jadi setup itu adalah rutin program yang ada di bagian ini, yang di setup ini ya, itu hanya dilakukan sekali saat Arduino itu pertama kali hidup. Jadi hanya sekali saja dilakukan. Ini isinya adalah inisialisasi macam-macam. Kemudian yang loop ini adalah program yang dilakukan berkali-kali selama Arduino itu hidup. Ini main, kalau di bahasa C itu ya, itu main ya. Jadi kalau di sini adalah setup itu hanya sekali, ya di sini ada berkali-kali. Nah, ini apa isinya? Karena kita menggunakan komunikasi serial, tentu yang kita inisialisasi adalah komunikasi serial, yaitu apa? Serial begin. Nah, seperti ini. Kecepatannya berapa? 9600. Kita tadi di Proteus kita set 9600 ya, biar bisa jalan. Ingat, ini bahasa C ya, sehingga harus ada semikolon yang kalian pasang di belakangnya. Nah, kalau sudah apa? Ini ada output digital, ada tiga buah. Maka di sini harus kita inisialisasikan output digitalnya. Yaitu caranya apa? Pin mode. Ya, pin mode pin. Ya, pinnya itu mau input atau mau output. Karena Arduino itu bisa input, bisa output. Ya, bisa ganti-ganti ya. Sekarang output, nanti input. Atau sekarang output, sekarang input, nanti output. Ya, kita ganti. Oke. Pin berapa? 11. Dia sebagai apa? Output. Ya. Capital ya, C itu capital, case sensitive. Sorry, case bukan capital, case sensitive ya. Dan harus capital. Kemudian pin mode berapa? Yang kedua 12, yaitu output. Kemudian yang ketiga pin mode berapa? 13 output. Nah, ini sudah inisialisasi output ya. Jadi pin 11, 12, 13 itu dikatakan sebagai output karena dia mengeluarkan data nanti. Sehingga apa? Ketika nanti di node rate-nya saya klik lampunya ya, klik tombol on off-nya itu, maka lampu ini hidup dan mati. Oke, sudah. Nah di sini ada ini Pak, ada LM35 yang untuk output itu. Ya, ini untuk input ya, sorry, untuk input. Itu bagaimana? Enggak, kita tidak perlu menginisialisasi ya. Nah, di Arduino itu kita bisa menginstal banyak library. Nah, biar kalian tidak pusing ya, coding secara from scratch dari nol, kita bisa menggunakan library LM35 di Arduino. Ya, caranya bagaimana? Klik sketch. Tapi by default itu tidak ada ya, library itu tidak ada loh ya. Defaultnya Arduino itu tidak ada di sini library LM35. Sehingga kalian harus install sama seperti Proteus tadi. Caranya bagaimana? Manage libraries. Ya, manage libraries di sini nanti ada, tapi ini syaratnya harus connect online ya, komputer kalian. Ketik LM35. Dia akan mencari library-library yang untuk menghandle, untuk membaca LM35 dengan mudah. Nah ini, kebetulan di komputer saya sudah saya install, tulisannya di sini install. Kalau belum nanti ada muncul install gini ya. Ini sudah saya install, LM35 itu ya. Kemudian saya close. Nah, cara makainya bagaimana? Nah, cara makainya ya tinggal klik sketch, ya, kemudian include library, cari di bawah LM35, klik di sini. Nah, muncul di sini. Muncul LM35 ya. Nah, kemudian di sini pertama kita membuat instance yaitu LM35. Nama instance kita yaitu apa? Suhu. Dalam kurung pin berapa yang mau kita baca analognya? Atau sensor suhunya itu ada di pin berapa? Yaitu A0. Di sini ada tulisan, ada keterangannya di sini ya, A0 di sini ya. Maka di sini juga A0.
Oke, kalau sudah berarti kita sudah membuat instance namanya suhu LM35. Oke, nah kalau sudah apa selanjutnya? Oke, nah sekarang skemanya begini, skenario-nya begini ya. Jadi Arduino itu dalam kondisi standby, pasif. Dia tidak akan mengeluarkan data ke mana? Ke komputer, tidak akan mengirimkan data ke internet kalau tidak diminta. Ya, kalau tidak diminta. Sehingga apa skenario-nya adalah kita akan membuat nanti dashboard ya, dashboard web, aplikasi web, dashboard web itu ya. Itu yang secara berkala dia meminta ke Arduino, meminta ke Proteus ini ya, mengirimkan data. Datanya apa? Yaitu A. Skenario-nya nanti seperti itu. Oke, saya tulis di sini ya biar mudah. Skenario ini saya sebut sebagai protokol komunikasi gitu saja ya. Jadi A itu adalah request apa? Data suhu. Kemudian B kecil ya adalah off lampu 1. Lampu 1 di off kan. Kemudian B besar itu off on ya, on lampu 2 lampu 1. Kemudian ada C ya. Ini adalah off lampu 2 ya. Kemudian ada C besar. Ini off on lampu 2 ya. Kemudian ada D. D itu D kecil ya. D itu off lampu 3. Kemudian D besar itu off on lampu 3. Nah, seperti itu. Jadi nanti kode perintahnya ya dari dashboard itu seperti ini. Ya, jadi dashboard itu ketika di run, dijalankan, dia akan mengirim kode-kode ini. A, B kecil, B besar, C kecil, C besar, D kecil, D besar. Simple sekali, sangat simple sekali. Nah, nanti A itu sendiri ketika dikirim menuju ke Arduino, Arduino akan menerima A, maka ketika Arduino menerima A, Arduino ngerti bahwa dashboard itu pengen data suhu, sehingga nanti dia akan mengukur suhu. Gitu ya. Jadi kalau B itu apa? Oh, kalau B itu di lampu 1 dimatikan. B besar lampu 1 dihidupkan. Nah, oke. Nah, berarti kesimpulannya apa? Berarti kesimpulannya Arduino itu harus membaca apa data serial terus ya. Caranya bagaimana? Oke. Jadi begini perintahnya. If serial available ya available dalam kurung, maka apa yang dilakukan? Jadi begini, ketika ada data serial masuk, ini if serial available itu artinya ketika data serial masuk, apa yang dilakukan? Maka data itu ditampung, ya, ditampung dalam format string. Karena semua kita akan menggunakan string ya, biar mudah ya. Saya ketik saja, saya namakan saja variabelnya adalah perintah ya, komen gitu ya. Apa perintah komen itu nanti berisi apa? Berisi hasil pembacaan serial yang masuk. Satu karakter ya, serial read. Ini satu karakter saja yang masuk, yang dibaca. Oke, dari sini sudah ya. Nah, dari sini baru kita akan lakukan filtering. Ya, ada pertanyaan, if komen sama dengan A besar, string ya, saya kasih petik itu berarti string ya. Apa yang dilakukan oleh Arduino? Oke, kalau A besar, maka yang dilakukan adalah membaca suhu, kemudian mengirim balik datanya. Ya, jadi datanya dikirim balik. Nah, untuk membaca bagaimana? Saya sediakan sebuah variabel namanya T, suhu ya, T temperatur ya. Oke, nah di sini nanti berisi hasil pembacaan. Nah, karena kita sudah menggunakan library ya tadi library LM35 dan kita sudah membuat namanya instance ya, instance LM35, kita namakan suhu, maka caranya simple, cukup ketik suhu dot apa? Celsius ya. Jadi library LM35 itu tuh bisa Celsius, bisa Kelvin, bisa Fahrenheit. Kalau misalkan saya ketik Kel begitu ya, berarti ini dalam Kelvin, gitu ya. Kalau saya ketik Celsius berarti dalam Celsius. Ya, cukup seperti ini. Berarti apa nanti? Suhu itu
sensor suhu itu akan dibaca nilainya kemudian disimpan di register variabel namanya T. Nah, setelah itu dikirimkan balik. Mengirimkan baliknya gimana? Ya pakai serial juga. Serial print ln. Jadi print ln itu adalah karakter yang disertai oleh apa namanya? Karya return and new line ya. Jadi karakter 10 13. Ya. Ini apa yang kita kirimkan T. Nah, sehingga apa? Ketika dashboard itu mengirimkan kode A besar, maka komputer otomatis, Arduino akan mengirimkan balik nilai suhu, begitu terus begitu. Sehingga apa? Arduino itu akan mengirimkan suhu kalau menerima data A dari dashboard. Nah, dashboardnya nanti akan kita set mengirimkan datanya A-nya itu setiap berapa detik, 1 detik sekali atau beberapa detik sekali, gitu. Terserah, kita bisa atur nanti ya. Nanti saat kita bicara dashboard. Oke, nah itu sudah dari sini sudah. Nah, selanjutnya kita else if kan ya, jika kodenya ternyata perintahnya bukan A, berarti kita pakai else if ya. Yaitu apa? Ternyata komennya itu adalah kemungkinannya B kecil kan gitu. Nah, sesuai dengan ini ya. Ada A, B kecil, B besar. Terus begitu. Nah, ini apa yang dilakukan oleh Arduino ketika B kecil berarti apa? Ini off lampu 1. Oke, berarti perintahnya off. Gimana perintahnya? Begini, digital right. Ya, digital right. Pin berapa? Lampu 1. Nah, kita lihat di sini. Lampu 1 kita sebut 11 ya, pin 11 di sini. Pin 11 ya. Ya, berarti ya, pin 11 ya. Berarti di sini adalah 11. Logikanya apa? Mati itu low ya, low. Atau false bisa atau low atau 0 boleh. Ya, kita pakai low saja ya. Yang mudah. Oke, ini kita copy paste saja biar cepat. Copy paste, tempel di sini, tapi di sini kita ubah jadi B besar. Kalau B besar apa? Tetap ya lampu nomor 1, 11 itu ya, kita buat high. Karena ini 11, ini masih 11, ya, kita masih untuk atas 11. Oke, sudah kan? Nah, kita copy paste ya, 2 ini, biar cepat juga. Ya, kita ubah B jadi C kecil, kemudian yang bawahnya B besar dan jadi C besar. Kemudian nomor lampunya kita ubah jadi 12. Ini 12. Ya, ini C. Kemudian ini kita copy paste lagi ya. Yang C ini jadi D kecil. Kemudian ini ada D besar. Ini kita ubah jadi nomor 13, ini nomor 13. Ini low, ini high. Oke, paham ya? Ini 13, ini lampu nomor 3. Oke, hanya seperti itu. Seperti itu saja codingnya ya. Jadi codingnya seperti itu. Kita simpan, Ctrl S, kita namai IoT dash node-RED ya. IoT node-RED. Oke, enter. Nah, kalau sudah, oke. Nah, ini di Arduino ini codingnya sudah selesai. Tinggal kita sesuaikan coding ini mau dipasang di Arduino apa. Ini kan Uno ya. Saya tadi kan pilihnya Arduino Uno ya. Ini ada pilihannya soalnya, ada banyak ini. Arduino ada banyak. Jangan salah pilih. Kalau salah pilih nanti tidak sesuai hasil apa ini translate kode mesinnya itu tidak sesuai dengan core prosesornya ya salah nanti eksekusinya. Pastikan ini adalah Uno. Oke, klik Uno. Nah, kemudian apa? Klik ini verify. Kita compile ya, hasil ini bahasa manusia kita jadikan bahasa mesin ya. Caranya apa? Jangan di-upload. Karena kita nggak ada hardware beneran. Kita pakai simulasi, kita hanya menggunakan compiling saja untuk mendapatkan kode mesinnya. Ya, kode mesinnya. Oh ya, ini kan saya ketika compile ini kan muncul ya. Ini verbose ini namanya, informasi verbose. Ini kalau by default Arduino tidak memunculkan ini ya. Secara default kalau kalian setelah menginstal Arduino tidak muncul ini. Nah, cara memunculkan ini coba klik bagian file preference ini, klik preference. Nah, pastikan ini di show verbose output during compilation ini diklik. Ini diklik ya. Kalau secara default ini nggak ada. Nah, ini klik ya. Ya sudah di oke gitu. Nanti muncul di sini. Ini artinya apa? Ini kita munculkan karena di situ nanti menunjukkan di mana folder kode mesinnya itu disimpan. Kalau ini tidak dimunculkan kita nggak ketahuan ini. Kode mesin itu apa sih? Ekstensinya adalah hex.
Cari saja yang hex. Nah, ini saya sudah dapat. Jadi kode mesin, coding yang saya buat itu di sini. Sorry, lepas. Ya, susah. Gimana tadi? Oke, saya copy begitu ya. Saya nitip di sini saja ya untuk edit sebentar. Karena komputer saya pakai Windows 10 ya, jadi ini backslash jadi forward slash ya. Saya sesuaikan. Kalau mungkin kalian pakai Windows selain 10 mungkin aman ya, Windows 8 gitu ya, ini apa sudah betul. Jadi untuk menyesuaikan saja, nggak terlalu urgent ya. Tapi penting juga ya kalau kalian tidak men-setting mengubah ini nggak bisa juga. Oke, itu lokasi file kode mesin hasil kompilasinya. Ya. Nah itu kita ke mana Proteus. Nah double klik di bagian Arduino-nya, klik-klik. Nah setelah itu di sini ada meminta kode mesin yang tadi kita sudah buat. Kok nggak usah browsing, nggak usah browse, terlalu panjang nanti ininya. Anu saja, paste saja. Kita paste saja lokasinya tadi, setelah itu di oke. Oke. Nah, kalau sudah sampai sejauh ini develop sistem Arduino kalian itu sudah selesai. Jadi ibarat kata itu kalian sudah merangkai elektronik, kemudian memprogram elektroniknya. Selesai sampai sini. Tinggal nanti kita masuk ke Node-RED-nya. Oke, setelah itu kita simpan, kita coba run. Ya, tidak ada notifikasi error ya, berarti ini sudah jalan. Tidak ada notifikasi error, ini sudah jalan. Oke, kita stop. Oke, nah sejauh ini selesai secara develop hardware. Nah sekarang kita selanjutnya apa? Ini adalah apa? Node-RED dan MQTT broker ya. Oke. Seperti pertemuan kemarin, saya akan menggunakan MQTT broker di server yang sudah saya set. Ya, tadi saya cek ternyata server MQTT brokernya itu shutdown. Saya nggak tahu. Saya sudah saya run, entah mungkin terlalu banyak yang mengakses atau mungkin benturan dengan something begitu ya, membuat ini brokernya tadi saya cek di server itu down, tapi sudah saya aktifkan lagi. Nah seperti itu. Nah apa yang saya lakukan ya cukup, saya tidak membahas running MQTT brokernya ya, jadi saya asumsikan MQTT broker ini sudah oke, nggak ada masalah, sudah run. Saya masuk ke command prompt, saya ketik Node-RED, enter. Nah di sini akan loading Node-RED yang hasil ini, hasil terakhir saya. Nah di sini running IP-nya, HTTP, apa URL-nya di sini. Saya klik, saya buka apa ini Mozilla browser ya. Saya paste di sini, saya enter. Oke, ini sudah masuk Node-RED, apa ini namanya, Node-RED di komputer saya. Nah setelah itu apa yang dilakukan? Nah, mulai desain ya, mulai desain. Oke, nah pertama apa yang kita lakukan yaitu ingat kita punya ini ya, ini saya minimize ya. Ya, oke, kita punya di sini punya 1 sensor suhu dan 3 lampu ya, 3 lampu. Nah, sensor suhu itu akan kita tampilkan dalam bentuk gauge ya, gauge di sini adalah di sini bawah ya, gauge. Gauge tulisannya gauge ini ya, gauge jadi kayak semacam dial apa namanya speedometer gitu ya, suhunya ditampilkan, kemudian ininya apanya lampunya kita kontrol pakai ini, pakai button switch ya, switch. Jadi diklik, klik geser kanan geser kiri, jadi on off gitu ya. Nah seperti itu, sehingga apa, ada 3 switch dan 1 gauge, 3 switch dan 1 gauge. Oke. Nah, kalau oke, nah kita siapkan dulu di sini 3 switch, 1 gauge. Switch-nya ada 3. Ya, switch-nya ada 3. Saya ini apa ini? Oke, saya ulang lagi. Switch-nya ada 3. Saya ini saja saya set di sini. Ya. Oke, kebetulan di sini saya sudah membuat sebuah
Mana ini? Sebentar. Saya bersihkan saja ya. Jadi ini nanti bingung kalian karena ini sebetulnya ini nggak ada. Saya edit, saya delete. Ini sisa sebelumnya. Oke. Mula-mula nggak ada ya. Saya klik switch di sini. Di sini unsigned ya. Jadi nggak ada grupnya itu nggak ada di sini. Nah ini harus kita buat. Kita klik di sini. Ini nggak ada ya, nggak ada pilihannya. Apa harus kita buat di sini ya. Makanya untuk mula-mula, oke, anggap saja seperti ini, mula-mula yang kita buat dulu adalah klik di sini ya, yang ada dashboardnya, klik dashboardnya ini, kemudian layout, kemudian di sini ada klik namanya tab. Nah, klik tab ini sendiri nanti diedit di sini. Nah, kita namai apa kira-kira? Smart home, gitu ya, smart home gitu ya. Update, ceklek, nah sudah, nanti smart home muncul di tabnya itu. Nah, kalau ini sudah kita set, nanti semuanya komponen-komponen yang akan kita pasang akan masuk dalam grupnya apa ini tabnya smart. Oke, kemudian kita siapkan tadi gauge dan button. Switch ya. Nah, switch kita double klik, nama ini kita klik ya. Nah, kalau kita klik ini nanti muncul namanya smart home ini ya. Smart home. Namanya saya kasih nama IoT boleh ya, terserah. Ini kebetulan sisa sebelumnya ya sudah ada defaultnya namanya IoT ya sudah. Ini bisa kalian ubah. Tapi yang jelas tadi ini di sini nggak ada. Makanya ini harus ada. Kalau nggak nanti ada error notif error. Oke, kemudian update ya. Namanya di sini bukan switch tapi apa ini? Lampu 1. Oke, lampu 1 ya. Kemudian nanti ketika diklik itu isinya true false ya. Jadi kalau di on kan true, kalau di off kan false. Ya, ini sudah sifatnya tombol ya. Topiknya sebut saja apa kira-kira? IoT perintah gitu saja ya. Ini perintah, khusus perintah. Jadi ketika tombol itu tekan berarti dia ngasih perintah kan. Ya. Kalau suhu kan berarti beda, bukan perintah. Kita kasih topik yang berbeda. Oke, dan nah, nanti biar gampang kita copy paste saja. Copy paste. Oke. Oke. Copy paste. Lampu itu kemudian ada gauge. Gauge itu berarti kan output ya, dan di sini double klik. Kemudian kita klik di sini pastikan bahwa dia tabnya itu adalah smart home ya, namanya IoT sama kayak tadi. Kemudian suhu itu kita tentukan maksimalnya. Maksimalnya suhu taruhlah untuk deteksi rumah kebakaran misalkan 100 ya. Minimumnya 0 ya. Kemudian unitnya apa? Kita buat Celsius. Saja Celsius. Oke. Ya, oke, kalau sudah di done. Nah, dari sini kalau kita deploy ya apa nggak ada apa-apa ya. Kalau kita deploy orang belum ada ininya, belum ada apa-apanya. Apa yang kita ini yang kita perlukan yaitu pasangannya ini yang jelas. Nah, oke, sekarang begini. Untuk kita baca suhu dulu ya, biar satu-satu gampang berpikirnya. Kita baca suhu dulu. Jadi dashboard ini untuk mendapatkan informasi suhu berarti dia harus mengirimkan perintah ya. Perintah tadi yaitu apa? Karakter A. Ini ya, karakter A, request data suhu. Nah, karakter itu akan dikirimkan periodically ya. Jadi mungkin 1 detik sekali atau 2 detik sekali terserah. Nah, nanti untuk membuat itu apa perintahnya? Kita pakai ini, pakai yang apa namanya? Inject ya, model inject. Klik di sini ya. Ini kan timestamp. Kalau saya klik double klik di sini, nah nanti topiknya itu adalah apa namanya? Apa kira-kira topiknya tadi IoT / suhu, iya. Suhu kan, IoT / suhu. Nah, repeat di sini ada perintah repeat interval. Nah, intervalnya kita buat 1 detik sekali. Oke, 1 detik sekali dia akan ngirim gitu. Oke, nah kalau sudah timestamp ini ya. Nah, ini apa yang dia kirimkan?
Apa kira-kira yang dikirimkan? Yaitu karakter A. Ya. Di sini kalau saya double klik lagi ya, bukan timestamp, tapi di sini string. Ya, kita ubah ke string. Pilotnya, pilot itu isinya, ya, isi pesannya itu adalah string. Ya, stringnya apa? A. A ya, perintah untuk minta suhu tadi dulu. Nah, sehingga dia akan berulang-ulang mengirimkan A itu setiap 1 detik sekali. Ya, kemana ngirimkannya? Tidak ke gauge, ingat ya, tidak ke gauge. Kemana? Ini ngirimkan ke MQTT server. Ya, setelah MQTT server, baru gauge-nya itu nanti mengambil data dari MQTT server. Iya kan? Kan seperti itu kan ya? Ini ngirim kemana? Ke MQTT server. Oke, kita cari dulu MQTT servernya mana? Ini. MQTT out ya. Ya, dia ngirim ke MQTT server nih. Nah, taruh di sini. Saya double klik, klik. Nah, ini ingat saya sudah sebelumnya sudah mana ya kemarin saya tunjukkan ya. MQTT IP-nya ya, IP mana kemarin itu saya lupa. Oh ini dia. Nah ini dia. Ya. Iya, jadi ini IP-nya. Kemarin kan sudah saya sampaikan ya, IP MQTT-nya di sini servernya IP-nya, kemudian portnya ini. Nah saya pakai ini ya untuk setting ini. Jadi saya nggak perlu buat baru ya, karena sudah saya buat ini sebelumnya. Oke, saya update sudah. Nah topiknya apa ini? Topiknya itu adalah masuk suhu atau masuk perintah. Topiknya itu masih perintah. Ingat ya di Arduino ini. Nah, ini dia masih perintah loh ya ini. A itu sama dengan B sifatnya ya. B besar C itu masih dalam kategori perintah. Sehingga apa? Ya ini masuk dalam topiknya IoT perintah. IoT perintah. Sama kayak kayak yang di sini nanti ya. Saya klik nanti di sini kan ada IoT perintah ya, ini sama ya. Sehingga Pak, ini mengirimkan ke bersifatnya IoT perintah. Oke, ini hubungan ke sini. Nah, ini untuk mencek ini kita debug saja di sini, taruh di atasnya sini, tempel di sini, debug gitu ya. Debug. Nanti munculnya di sini debug gitu ya, munculnya di sini. Oke, kalau ini saya deploy. Apa ini namanya? Ini UI-nya itu di sini. Sorry, ini UI-nya. Ctrl V, UI, saya enter. Ini tampilannya ya, tampilannya seperti ini. Tapi kan belum ada ya. Jadi ada lampu, ini satu tab namanya IoT di smart home gitu ya. Gate-nya di sini nanti suhunya. Ini lampunya bisa saya on off kan, tapi ini kan belum berfungsi karena belum saya hubungkan kemana-mana flow-nya. Ya, tampilannya seperti ini. Nah, di sini sudah ngirim ini. Ya, saya bersihkan lagi. Dia akan setiap detik ngirim. Ya, ini cepat ya. Jadi ini sudah terbukti bahwa ini ngirim ya. Sudah terbukti ini ngirim. Termasuk ke mana? Ke mana? MQTT broker ya. MQTT broker. Oke, nah sekarang tinggal menangkap pesan dari MQTT broker itu. Setelah itu apa? Dikirimkan ke mana? Port serial. Terus kemudian ditampilkan di gauge. Atau ditampilkan tidak ditampilkan. Dikirimkan ke port serial, tidak ditampilkan karena ini perintahan. Ini kan dikirimkan dulu ke atas ya ke server. Kemudian servernya nanti ditangkap kan oleh subscriber. Ini kan publisher nih ya. Publisher ditangkap oleh subscriber. Setelah ditangkap oleh subscriber itu kemudian dikirimkan ke port serial. Gitu ya. Oke, caranya bagaimana? Oke, kita tangkap dulu MQTT message-nya. Nih. MQTT in ya, taruh di sini. MQTT in. Nah, kita double klik, kita samakan topiknya. IoT perintah. Ya, perintah. Kita biarkan sisanya, nggak usah di-set, dan saja. Nah, setelah itu, kemana ini IoT perintah ini? Nah, kalau sudah didapatkan datanya, masukkan ke port serial.
port serial yang sudah terkonek dengan simulator Proteus. Oke, serial bagaimana? Port serial ini, serial. Ingat ya, ini komponen ini hasil tambahan ya, dari hasil instalasi. Di pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan gimana nambah ini ya, nambah ini yaitu di klik ini ya, kemudian manage palette ya. Nanti ketik saja di sini serial. Nah, serial port ini ya, klik. Ini kan saya sudah install berarti. Oke. Nah, IoT dari MQTT server, topik yang saya terima, message dari MQTT server itu sudah diambil nih oleh dashboard, kemudian oleh dashboard kebetulan di laptop yang membuka dashboard itu terkonek oleh serial hardware. Nah, di sini berarti apa? Serial out. Ya, di sini dikeluarkan berarti. Kirimkan ke sini serial out. Oke. Ya. Baru hubungan ke sini. Nah, sehingga ini isinya nanti A di sini. Ini ngirim A, ya ini nerima A. A ini nanti kirimkan lagi ke serial port. Ya, dimasukkan ke Proteus ke sini. Nah, gitu. Nah, serial portnya harus kita set juga, double klik. Ya, double klik. Nah, kebetulan di sini ingat yang saya bilang tadi, COM-nya harus ini kita klik search ya. Nanti ada COM 1, COM 2-nya. Ingat, COM-nya 1 itu sudah dipakai Proteus. Berarti kita pakai yang COM 2. Baud rate-nya sama kan? Harus sama ini, 9600. Lihatnya dari mana? Dari coding. Ya, codingnya ini 9600 di Arduino ya. Oke, ini samakan kalau sudah diupdate. Oke ya, diupdate, ya sudah selesai. Ini bisa kalian namakan serial in. Ya, serial in. Masuk ya. Kita namakan serial in ya. Serial out. Serial out. Kan dia mengeluarkan ke Arduino. Nah, ketika ini untuk membuktikannya bagaimana? Ini bisa nggak didebak? Bisa ya, didebak. Contohnya ini saya delete yang sini, kemudian ini saya hubungkan dengan ini. Kita debak saja apakah menerima datanya ini. Ini saya clearkan ya. Ini saya deploy. Oke, kemudian ini saya clearkan. Nah, ini dia. Ini A ini bukan A yang keluarannya publisher loh ya. Ini A yang sudah diterima oleh subscriber ini kan. Flow-nya di sini. Ya. Ini sudah menerima nih. Oke, berarti sudah oke. Nggak ada masalah. Oke. Nah, sekarang jadi gini ya. Jadi apa namanya? Ini bagian ini debug ini memang gunanya untuk men-trace apa saja yang dikirim atau yang dikeluarkan ya oleh MQTT itu. Jadi ini bisa kalian konekkan kemana saja untuk debug saja. Debug itu kan mencari putu ya ibaratnya ya. Jadi untuk men-track apa ada problem apa atau statusnya bagaimana saat ini. Oke, ini sudah berhasil mengirimkan ke Arduino. Jadi kalau ketika Proteus-nya ini saya hidupkan, nanti LED-nya itu akan menyala-nyala bahwa ada transmisi data ya. Oke, saya coba. Ini sudah run ya. Ini sudah run. Proteus-nya ini belum saya run. Saya run. Nah, ini dia. Setiap 1 detik ada kedip-kedip ya. 1 di TX, 1 di RX. Berarti TX-nya itu nerima, RX-nya nerima, TX-nya itu ngirim. Berarti Arduino itu sudah merespon sebetulnya. Ya, sudah merespon, sudah mengirim balik ke sini. Ya, jadi ditanya A, jawabnya. Tanya A, jawab lagi terus begitu. Ini sudah ngirim ini. Oke, nah sekarang di sini belum saya tampilkan hasil kirimannya ya. Nampilkannya di mana? Kira-kira. Oke, nah gates ya, kita tampilkan di gates. Nah, gates itu sendiri itu ngambil dari mana ininya, datanya, kira-kira. Yaitu ngambil tidak dari serial loh ya, tidak dari serial loh ya. Kita ambil gates-nya itu karena ini IoT ya, kita ambil gates-nya itu adalah dari mana? Dari cloud ya, dari server, MQTT server. Ya. Kalau dari serial gampang banget dong nanti, nggak melalui MQTT broker. Terus apa gunanya MQTT broker? Jadi yang saya harapkan itu adalah semuanya harus melalui MQTT broker. Ya, walaupun ini gates ini sendiri saya tempel di mana serial ini, saya tempel langsung di serial in selesai. Oke, saya gambarkan seperti ini ya. Jadi serial in mana serial in? Ini serial out. Ya, ini serial out itu serial in. Saya double klik, namanya saya ubah ke serial in ya. Ini saya ubah ke COM sama ya, udah dan
Nah, sebetulnya ini saya tempel di sini selesai ya. Saya tempel di sini selesai. Tapi nanti kalau saya tempel di sini, gate sini ini tidak mendapatkan data dari serial, tidak mendapatkan data dari MQTT broker. Dia bukan sebagai subscriber. Ya, subscriber bukan, tapi langsung ke sini ya. Terus apa gunanya dong MQTT broker? Saya tidak ingin seperti itu. Jadi saya ingin gate ini akan mendapatkan data dari apa? Server. Nah, jadi ini saya kesampingkan dulu. Ini serial ini sendiri ini ditangkap oleh siapa? Oleh publisher. Di sini oleh publisher. Jadi saya akan menyediakan sebuah MQTT publish untuk mempublish something di situ. Mana MQTT? MQTT mana? Oh, ini ya. MQTT out. Nah, saya masukkan di sini. Saya tempel di sini, saya riakin. Saya klik. Nah, di sini port dan IP-nya ya, topiknya. Nah, ingat tadi apa? Ini bukan perintah lagi berarti IoT slash apa? Suhu. Nah, gitu ya. Ini diaplikasikan saja QoS dan retain. Nah, ini aplikasikan saja. Ya, jadi di sini ini kita dan IoT suhu. Ini IoT perintah khusus untuk mengirimkan perintah. Ini IoT suhu khusus untuk mengirimkan informasi suhu. Nah, kemudian baru selanjutnya apa? Gate ini menangkap subscriber dari publisher ini ya. Ini dia. Taruh di sini ya. Ini kita topiknya adalah IoT suhu. Kemudian dan tempel di sini kita hubungkan ke gauge. Ya. Sehingga apa? Tadi sudah berkala dari dashboardnya ngirim setiap detik, ya di publish, kemudian subscribe oleh serial out, kirim ke Arduino, Arduino membalas, dipublish dalam topik yang berbeda, kemudian gauge mensubscribe di topik yang sama seperti Arduino kirimkan ya. Jadi suhu di sini. Ini perintahnya suhu. Iya, paham ya? Jadi nanti ini bisa kita bisa debugging juga di sini. Ini kita bisa hapus di sini. Kita arahkan ke sini. Kita arahkan ke sini, nanti akan muncul di sini adalah nilainya. Klik, saya deploy. Nih, 27 ya. 27 enter, 27 enter, 27 enter terus begitu. Suhunya ini. Suhunya ya. Nah, kalau saya lihat di gate-nya ya, gerak ini. Ya, gate-nya 27. Benar nggak 27? Ini. Apanya? Sebentar ya, saya mana ini? Oke, saya tempel seperti ini. Nah, benar nggak ini 27? Oke, ini ternyata betul 27. Kalau saya naikkan bagaimana? Ya naik, ya akan naik. Ini saya naikkan terus, ya saya naikkan sampai 79. Oke, naik ya. Kemudian saya turunkan. Nah, terus begitu. Nah, 3. Nah, ini suhunya berarti sudah bisa dikirimkan dan diterima dengan baik. Berarti sudah nggak ada masalah nih ya. Jadi untuk mengirimkan, membaca suhu sudah oke di sini. Ya, otomatis dashboardnya itu akan mengikuti suhu di sistemnya, di sistem elektroniknya secara jarak jauh. Nah, sekarang selanjutnya adalah lampu. Nah, ini ya, lampu ini. Ingat di sini tadi ini kan lampu yang pertama 2, 3. Ini perintahnya untuk menyalakan B besar, C besar, D besar ya. Untuk mematikan kecil semua. Nah, ini berarti mengatur di sini. Oke, kita kembali lagi ke sini. Berarti ini sudah beres. Ini saya matikan saja biar debuggingnya tidak jalan. Oke. Deploy. Oke, nah selanjutnya adalah lampu. Nah, lampu itu sendiri ketika diklik begitu, apa yang terjadi? Ya, dia ada 2 pilihan, on dan off. Ini masih lampu satu semua ya. Ini saya delete saja. Kita ambil satu dulu ya. Nah, oke, lampu satu nih. Lampu satu. Jadi ketika saya klik, jadi on dan off. Nah, ini berarti kemana ininya? Kita pakainya apa? Switch. Ya, switch. Mana switch? Ini ya, switch. Nah, di sini. Ya, switch itu seperti if then else itu ya. Oke, kita switch seperti ini. Kita double klik.
Kan isinya tadi true and false ya, true and false. Maka kondisinya ya berarti true and false. If true atau is false kan gitu ya. Kalau is true apa? Kalau sorry, is false ya. Ya, is true ya, is true. Kemudian at is false di sini. Kan ada dua kemungkinan nih, is true and is false. Ya. Ya sudah, itu saja. Kemudian propertinya adalah pilot isinya. Name-nya if gitu ya. If gitu aja lah. Nah, berarti yang atas itu adalah true, yang bawah itu adalah is false. Nah, kalau true itu apa? Kalau saya klik true, maka dia ngirim karakter A, gitu kan? Ngirim karakter A. Jadi ngirim karakter apa? Pakai apa? Exchange. Kita pakai exchange di sini. Saya double klik di sini. Di sini adalah set message payload. Apa? Kalau true, saya ngirim B besar saya, ya kan, B besar kan, true. Jadi di sini adalah lampu on, gitu kan. Message isinya adalah B besar ya, dan lampu on ya. Ini saya copy saja, ya, saya taruh bawahnya. Ini lampu off. Message-nya adalah B kecil, gitu ya, B kecil dan. Berarti ini saya hubungkan. Is true ya berarti lampu on, is false lampu off. Nah, kemudian apa selanjutnya? Selanjutnya nanti ngirim ke mana? Ke MQTT ya, tidak langsung ke serial. Jadi nanti nggak ada gunanya. Sekali lagi nggak ada gunanya nanti MQTT. MQTT apa? Out. Ya, tempel di sini. Ya, MQTT out. Double klik. Topiknya apa? Nah, ingat, ini masih perintah ya, IoT/perintah, karena dia memerintahkan. Dan, nah, saya masukkan ke sini ya, jadi ketika true and false semua masuk ke sini. Oke ya, seperti itu. Ini lampu satu, B besar dan B kecil. Nah, oke, kita run ya, kita deploy, dashboardnya kita masih aktifnya yang lampu satu ya. Oke, nah sekarang kita mepetkan. Ini ya, kita sudah run di sini. Klik, ya, on kan? Off. Klik on, klik off. Klik on, klik off. Suhunya saya naikkan. Saya naikkan. Oke, bisa ya, lancar. Jadi naik turun nanti di sini suhunya, sistemnya. Kalau real ya, real kan. Ini lampunya saya on off kan. Oke, lancar, nggak ada masalah. Nah, baru nanti yang berikutnya, yang kedua, yang lampu kedua. Lampu kedua buat yang sama, ya. Jadi kita copy saja di sini biar nggak usah pusing-pusing. Ya. Tapi ini adalah lampu 1, S2, ya. Sama true and false, grupnya sama ya, masih sama karena satu tab tadi ya. Kemudian sini if-nya tidak ada perbedaan ya, if-nya is true is false. Dan kemudian lampu on, lampu off sama. Cuma di sini bedanya apa? Ini adalah C besar, yang ini adalah C kecil. Oke. Terus copy lagi ke sini untuk yang lampu berikutnya, yaitu lampu 3. Lampu 3 sama semuanya. If-nya sama. Kemudian ini bedanya ya, lampu on di sini ini adalah D besar, yang ini adalah D kecil. Nah sekarang MQTT publish-nya apakah ada 3? Enggak perlu. Kita buat satu saja. Jadi nggak perlu buat satu-satu. Ya, buat satu saja, tapi dipakai rame-rame gitu ya. Nah, gini. Oke. Nah, selesai. Nah, ini. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, berarti ada yang menangkap, ada yang menerima. Ini yang ada yang mengirim, ada yang menerima gitu ya. Ini IoT ini yang mengirim nih. Menerima siapa? Nah, ini serial out ya. Apapun yang aktivitas di sini masuk di sini. Kiriman ke Arduino.
Arduino ngebales nih ke cloud, ke MQTT server kan, ditangkap oleh ini, ya udah itu selesai. Ini apa ini kita bisa delete nggak kepake ini apa debugging. Nah kalau itu sudah kita deploy. Nah ini sudah muncul semua, ya muncul semua. Lampunya ada 3 di sini. Oke, kita hidupkan 1, 2, 3. Kita matikan 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya. Suhunya kita naikkan, turunkan. Jadi misalkan 13 derajat ya. Kemudian ini kita lihat sini lampunya kita matikan semua. Ya, seperti itu. Jadi kalau kalian mengakses IoT menggunakan smartphone, ya nanti akan muncul seperti ini, ya. Yaitu tab-nya adalah IoT, ini adalah smart home, ya. Namanya IoT tapi tab-nya itu adalah smart home di sini. Oke, nah itu lah ini kita sudah berhasil ya, kita sudah berhasil membuat sebuah sistem IoT untuk smart home. Ini masih simpel sekali, ya. Cukup dengan 1 monitoring dan 3 pengendalian. Kalian bisa modifikasi untuk apapun, ya, untuk apapun sudah. Mau monitoring suhu, kelembapan, pencurian rumah, ya. Misalkan sensor, misalkan tambahkan sensor pencurian di sini, ini pin-nya kan masih tersisa banyak. Ketika sensor itu terpicu gitu ya, maka dia memberikan notifikasi ke sistem gitu. Misalnya ada pencurian atau apalah. Dan ini bisa dimonitoring oleh orang sedunia. Kalau ini servernya kan sudah saya letakkan di cloud ya. Sehingga ketika kalian mendevelop aplikasi, maka kalian bisa memantau dimanapun selama terkoneksi internet. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan hari ini, yaitu tutorial tentang smart home, aplikasi ya, sifatnya aplikasi, tutorial aplikasi menggunakan Node-RED, kemudian menggunakan simulasi Proteus Arduino. Oke, jika ada pertanyaan, saya harap kalian bisa merepetisi apa yang saya lakukan ini ya. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan di grup Classroom seperti biasa. Oke, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.